Laut menghampar dari pantai hingga batas tak terhingga. Ini adalah Laut Merah. Ombak besar tak juga datang, hanya semacam geligir di permukaan. Udara terasa panas, butir-butir pasir digoreng matahari. Tak ada peneduh yang berarti, pantai menyengat sepanjang garisnya. Dermaga yang menjorok ke tengah tampak sepi. Patrol di ujung dermaga juga masih berdiri kokoh dalam kehampaan. Tiang-tiang mengikat seperti tak pernah jenuh menanti kapal-kapal yang merapat dari negeri jauh, melalui lautan Hindia atau terusan Swiss, atau dari negara di sebelah barat, mungkin Mesir, Sudan, Eritrea, atau angkutan domestik yang memilih jalur laut di bibir Laut Merah, dari Yaman hingga perbatasan Yordania. Cuaca terasa membara. Sementara tak jauh di sebelah utara sana terlihat sekelompok bangunan dirimbuni pohon-pohon kurma. Burung-burung datang dan pergi dari sana. Seekor gagak masih tampak menuju ke arahnya. Sedangkan beberapa burung laut berpunggung perak berterbangan menyisir permukaan air. Seorang polisi berseragam biru tua berdiri di depan posnya. Sesekali dia meninggalkan tempatnya beberapa meter, mungkin membunuh kejenuhan. Lantas kembali ke tempat semula. Perempuan itu masih juga berdiri di atas tanggul. Pada ujungnya yang terkesan patah karena belum selesai, dia menatap ke arah laut. Tubuhnya tampak jauh mencuat karena tinggi tanggul jauh dari permukaan tanah. Dia telah naik dengan agak susah. Setelah bersembunyi pada bangunan patung-patung abstrak yang menyebar di wilayah pantai, dengan cepat dia berjalan mengikuti alur tanggul. Makin lama makin tinggi. Karena tanah pemijaknya mengalami abrasi, sekarang dia berada di ujungnya. Perempuan itu kini melihat ke bawah. Ada rasa merinding di tekuknya ketika dia melihat ke bawah. "Hai," seru polisi dari arah posnya. Perempuan tadi menoleh dengan tatapan dingin dan menjawab. Tampak ada sesuatu yang mengusik dirinya. Polisi berjalan mendekat sambil telunjuknya diacungkan ke kanan ke kiri. Bibir perempuan tadi seperti mau bergetar. "Ismi Sulastri Ana Indonesia," kata perempuan tadi terbata-bata, menunjukkan nama dan asalnya. "Sulastri," sang polisi menegaskan. Perempuan itu mengangguk. "Wa maza satab alina ya Sulastri." Sang polisi kembali bertanya, "Apa yang akan dikerjakan Sulastri?" Perempuan itu tak menjawab. Polisi berbaret biru dan berkulit gelap memberi isyarat agar Sulastri turun dari tanggulnya. "Naam," lelaki itu meminta. Sulastri menggeleng pelan. Permintaan diulang beberapa kali. Sulastri tetap menolak untuk turun. Sang polisi mulai kehilangan kesabaran. Raut wajahnya yang coklat gelap tampak menegang. Dia berjalan cepat menuju patahan tanggul yang belum selesai. Kemudian menaiki bongkohan-bongkohan batu. Terdengar dia menyeru kembali. Muncul kekhawatiran pada diri Sulastri ketika polisi itu menghampar sampai di atas tanggul. Sulastri bergerak menjauh. Makin cepat dan cepat, sang polisi mengikuti dengan langkah cepat. Keduanya tampak seperti berkejaran. Sesampai di ujung, Sulastri menyelinap kembali pada area patung-patung abstrak. Polisi pun kembali ke posnya. Sulastri tahu, polisi tak akan menangkapnya tanpa imbalan. Dia hanya menghindar sesaat dari tindakan fisik. Polisi tak mungkin menyerahkannya pada kedutaan untuk dideportasi, seperti juga teman-teman senasib. Sulastri menggelandang. Kalau ingin ditangkap dan dideportasi, dia harus bergabung dengan beberapa teman, mengumpulkan uang setidaknya 1.000 real per orang, lalu diserahkan pada para perantara yang bekerja di Alamapia. Para perantara inilah yang akan menghubungkan polisi agar menangkap sekumpulan orang yang sudah diatur tempat dan waktunya. Konon polisi akan mendapat 700 real per orang. Sisanya untuk para perantara. Polisi akan mengirim orang-orang tangkapan ini ke kedutaan dengan surat deportasi. Kedutaanlah yang berkewajiban menerbangkan mereka ke tanah air. Celakanya, ketika uang sudah diserahkan, tapi penangkapan tak kunjung tiba. Lebih celaka lagi, para perantara ternyata berasal dari negeri Sulastri sendiri.
Cuaca makin panas, laut merah tampak berkilau-kilau, memantulkan sinar matahari, hamparan pasir mendidih, meliuk-liuk di permukaannya. Sejak angin bertiup tipis, serpihan-serpihan sampah bergerak menjauhi pantai. Di ujung tanggul, Sulastri kembali berdiri, persis di tempat yang tadi ditinggalkan. Sang polisi melihatnya dari kejauhan. Kali ini lelaki itu tak ingin repot. Bibirnya mengatup hingga kumisnya tampak makin tebal. Di bibir laut merah, Sulastri teringat ketika terencung di tepi Bengawan Solo. Dari desa Tegalrejo, dia menatap ke seberang sungai ke arah desa Titik. Tampak ada kuburan yang dirimbuni pepohonan yang besar. Di sana ada seseorang lelaki bertapa menginginkan kehadiran benda-benda pusaka. Membiarkan istri dan anak-anaknya jatuh bangun mempertahankan nyawa. Lelaki itu bernama Markam, suami Sulastri. Suatu kali, Markam pulang dengan berenang menyeberangi Bengawan Solo. "Sudah dapat?" tanya Sulastri. Seperti biasa, Markam tak menjawab. Wajahnya tampak pucat, kumis dan jenggotnya memanjang menutupi sepasang bibir yang bungkam. Tetesan air masih jatuh dari pakaian yang basah. Taman tembakau di tepi Bengawan makin tak berharga. Dipermainkan pabrik rokok. "Aku tak sanggup begini terus. Apakah anak-anak akan kau beri makan keris dan tombok tua?" Kesabaran Sulastri mengikis. Kali ini dia mengambil buku yang dulu sering dibaca dan diceritakan Markam. Buku yang telah kumal itu disodorkan ke muka suaminya, menyentuh ujung janggut. "Kau bukan Siddhartha, sang pertapa Gotama dari kerajaan Sakya, yang pergi bertapa meninggalkan kemewahan. Istri dan anaknya ditinggal dengan harta berlimpah. Tapi kau meninggalkan kemelaratan untuk aku dan anak-anak." Markam hanya menjulingkan bola matanya, masuk ke dapur, beberapa saat mencari sesuatu, kemudian pergi kembali menyeberangi Bengawan. Di sini, seorang suami mengabdikan hidupnya untuk kuburan dan benda-benda pusaka yang tak kunjung tiba. Museum Trinil, tempatnya bekerja, telah ditinggalkan begitu saja. Ini berawal saat dia menuruni lembah berbatu di belakang museum itu. Dia menuju ke aliran Bengawan Solo. Dari sana dia menghanyutkan diri hingga ke Tegalrejo. Pertapaan pun dimulai hingga kini. Bayangan tentang sang suami menghablur. Sulastri kembali menatap hamparan laut. Burung-burung keluarkan bunyi ciricitnya sambil menyambar-nyambar gelombang tiba datang. Laut merah bergolak. Ada pulasan-pulasan dan gelembung udara naik ke permukaan. Makin lama makin besar. Sulastri terjingkat. Seorang tubuh tiba-tiba merekah. Tubuh yang sering diingat sebagai sang penerkam sekonyong-konyong muncul dalam laut. Sulastri menjerit menyebut namanya. "Firaun, ya Firaun!" Lelaki bertubuh gembal itu merayap menaiki tanggul. Otot-ototnya tampak kekar, wajahnya kotak, matanya cekung dan tubuhnya cenderung pendek, seperti dada terbuka, dengan pakaian gemerlap yang menutupi pusar hingga lutut. Firaun telah sampai di atas tanggul. Dia berdiri tegak sambil tertawa, menghibas-hibaskan anggota badan. Di hadapannya, tubuh Sulastri bergetar. Sendi-sendi seperti hendak rontok. Perempuan itu menoleh ke sana kemari dengan tergesa, mencari-cari orang yang dikenal sebagai penolong. Di pos sana ada polisi. Sulastri berteriak padanya untuk meminta tolong, tapi sang polisi tak memberi reaksi. Dia hanya melambaikan tangan beberapa saat, seperti mengucapkan selamat tinggal. Kemudian kembali masuk pos. "Tak usah takut, hai budak," kata Firaun. "Aku bukan budak. Oh, siapa yang telah membayar untuk membebaskanmu? Semua adalah milikku. Semua adalah aku." Sulastri tak menjawab. Dia terus melangkah mundur sambil memulihkan diri, sementara Firaun menggerak-gerakkan lehernya untuk menghilangkan rasa penat. Sulastri dengan cepat berbalik arah dan berlari. "Hai, jangan berlari. Kau datang ke sini untuk mengambakkan diri. Kau adalah budak milik tuanmu. Tunduklah ke hadapanku." Sulastri terus berlari. Firaun melangkahkan kakinya,
makin cepat dan cepat, lalu berlari. Bunyi mendebam terasa di atas Tangkul. Dari kejauhan terlihat seperti gadis kecil dikejar oleh raksasa. Firaun menyeru-nyeru agar Sulastri berhenti, tapi yang dikejar tak menghirau. Jarak pun makin dekat, Sulastri makin memeras tenaga. Polisi penjaga pantai sudah tak menolongnya. Sementara Firaun melejit makin garang. Sulastri meloncat dari atas tanggul. Sulastri terhenyak. Di depannya muncul seorang lelaki setengah tua, rambut putih sebahu, tubuh tinggi besar berjenggot panjang. Lelaki itu mengenakan kain putih, menutupi perut hingga lutut atau selempang menyilang di bahu kanannya. Wajah tampak teduh, tangan kanannya membawa tongkat dari kayu kering. Mulut Sulastri bergetar menyebut nama lelaki di hadapannya. "Ya Musa." Lelaki ini munggut-manggut. Tangan kirinya diangkat, sementara Firaun yang tadi memburu tampak berdiri kokoh di atas tanggul. "Angin bergolak di sana. Tolonglah saya ya Musa," pinta Sulastri. "Kau masuk ke negeri ini secara haram. Bagaimana aku bisa menolongmu?" jawab Musa dengan suara besar menggema. "Saya ditelantarkan suami ya Musa." "Suamimu seorang penyembah berhala. Mengapa kau bergantung padanya?" "Saya seorang perempuan ya Musa." "Perempuan atau laki-laki diwajibkan mengubah nasibnya sendiri. Negara kami miskin ya Musa. Kekayaan negerimu melimpah ruah. Kau lihat di sini kering dan tandus. Kami tidak punya pekerjaan ya Musa. Apa bukan kalian malas hingga suka berjalan pintas? Kami menderita ya Musa. Para pemimpin negerimu serakah. Kami tak kebagian ya Musa. Mereka telah menjarah kekayaan negeri untuk diri sendiri, keluarga, golongan, serta para pencukongnya. Kami tak memperoleh keadilan ya Musa. Di negerimu keadilan telah jadi slogan. Tolonglah saya ya Musa. Para pemimpin negerimu tak juga bisa menolong. Kau hanya dibutuhkan saat pemilu. Setelah itu dijadikan barang dagangan yang murah. Tolonglah saya ya Musa." Sontak angin datang bergemuruh. Lelaki yang dipanggil sebagai Musa menghablur dalam pandangan Sulastri. Dari atas tanggul, Firaun tertawa makin keras dan berjalan turun. Sulastri berlari kembali. Dia menuju ke polisi yang tadi dilihatnya. Langkahnya terasa lebih berat karena menginjak pasir. Dia terengah-engah sampai di depan sang polisi. "Wa maza turiduna aidlon?" Polisi bertanya, "Apalagi yang diinginkan Sulastri?" Tolonglah saya." Polisi menggeleng-geleng sambil menunjuk-nunjuk ke tempat lain. Di bawah sinar matahari, Sulastri terus berjalan menyisir pantai di bibir Laut Merah. Di belakangnya suara Firaun terdengar meraung-raung. Makin dekat dan dekat, bunyi mendemam. Sudah benar-benar di belakang Sulastri, dan Firaun memang sudah hampir menangkapnya. Tangan Firaun yang kekar meraih baju Sulastri dari belakang. Baju itu robek dan tertinggal di genggaman Firaun. Sulastri terus memacu langkahnya yang hampir putus. Firaun makin menggeram. Kali ini rambut Sulastri yang panjang dijambak dan ditarik kuat-kuat oleh Firaun. Rambut itu pun jebol dari akarnya, sampai Sulastri oleng dan kehabisan napas. Lelaki yang dipanggil Musa tadi tiba-tiba muncul lagi di hadapannya, tapi kali ini hadir sebagai siluet yang samar. Sulastri meraih dan memeluknya sebagai jalan terakhir untuk menyelamatkan diri dari kejaran Firaun. Saat itu juga Sulastri merasakan ada benda di genggamannya. Makin nyata dan nyata, benda itu adalah tongkat. Sulastri memegang kuat-kuat dengan kedua tangannya. Angin bertiup amat kencang mengelilingi tubuh Sulastri. Dia merasakan tubuhnya menjadi amat ringan. Ada kekuatan yang memompa dirinya. Sulastri berbalik arah ketika Firaun menyeringai dan hendak menerkam. Perempuan itu memukulkan tongkatnya ke tubuh Firaun. Seperti sebuah tembikar yang pecah, tubuh Firaun jadi berkeping-keping di pasir pantai. Tongkat itu terasa licin dan menggeliat. Lepas dari tangan Sulastri, bersamaan dengan itu
Angin kencang mengangkut ombak ke daratan. Dari dalam laut, Sulastri melihat semacam ular besar menjulur dan menyedot kepingan-kepingan tubuh Firaun. Dengan cepat, binatang itu kembali ke laut dibarengi suara gemuruh. Makin jauh dan jauh, suara Sulastri mendapati dirinya bersimpuhan di pasir pantai. Tongkat yang tadinya dipegangnya ternyata tak ada lagi. Ia bertanya pada diri sendiri, apakah ini hanya sebuah mimpi? Di pandangannya seluas-luas tak bertepi, Sulastri masih di sini, di laut merah yang sepi. Jauh dari anak-anak dan pembeli, burung elang melayang tinggi. Di atasnya mengikik melengking ke telinga Sulastri.